Makanya dalam Islam kita diharamkan oleh Allah membantah dalil dengan ucapan manusia. Tak boleh. Jangan bantah dalil itu dengan ucapan seseorang. Dan lihat kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita tahu Abdullah bin Abbas ini pakar tafsirnya para sahabat. Dan dia pernah didoakan oleh Nabi supaya menjadi seorang yang faqih dengan agama dan dengan tafsir Al-Quran. Pada suatu peristiwa, Abdullah bin Abbas berselisih pendapat dengan sebagian sahabat tentang haji tamattu'. Apa haji tamattu' gimana? Apa haji tamattu'? Ayo, umrah dulu baru haji. Jadi haji tamattu' ini adalah di bulan-bulan haji, Zulqa'dah atau Syawal, dia pergi umrah. Ya, kemudian dia umrah, selesai dia tahallul, maka dia ganti pakaian dengan pakaian biasa. Nanti tanggal 8 Zulhijjah dia baru berihram kembali. Ini haji tamattu'. Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji tamattu'. Maka kata sebagian orang di masa itu, tetapi nahana Abu Bakr wa Umar. Tapi Abu Bakar dan Umar telah melarang haji tamattu'. Ya, Abdullah bin Abbas dia berdalil Nabi membolehkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan haji tamattu'. Bahkan sebagian ulama mewajibkan haji tamattu'. Kata Abdullah bin Abbas, haji tamattu' itu diperintahkan sama Nabi. Kata mereka Abu Bakar dan Umar melarang. Apa kata Abdullah bin Abbas? Sayuhlikun. Sebentar lagi orang-orang seperti ini akan binasa, kata Abdullah bin Abbas. Jinakum bihadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kedepankan kepada kalian hadits Rasul. Hadis Nabi dikedepankan. Namun kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Apa artinya? Siapa manusia terbaik setelah Nabi? Abu Bakar dan Umar. Seandainya Abu Bakar dan Umar pendapatnya menyelisih sunnah Nabi, nggak boleh diambil. Wah, ini keyakinan besar ini, Pak, yang harus ada di hati kita. Antum kalau ditakut-takuti sama ustaz itu dokter dia, cium antum langsung. Mana jiwa penuntut ilmu? Oh, dia di Madinah 15 tahun. Oh, dia di Yaman 10 tahun. Antum bawa dalil, antum cium. Ingat jemaah, penuntut ilmu harus yakin dengan ilmunya. Antum kalau sudah yakin, antum pegang dalil, dan bersama antum ada para ulama, dan memang dalil itu tegas, pegang. Dan ada orang kadang-kadang dia pegang, saya hukumnya haram, saya itu ditiup-tiup sama temannya. Tapi kata syekh itu boleh, haram nggak ya? Nggak ragu dia. Tapi kata syekh itu boleh, makruh, ragu dia, Pak. Padahal itu pegang dalil. Contoh. Dan ingat, semua masalah agama terbagi dua, usul dan furu'. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Nabi sudah menjelaskan semua masalah agama, baik usul maupun furu'. Sampai kata Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh orang-orang musyrik, wahai Salman, apakah Nabimu mengajarkan kepadamu semua permasalahan? Kata Salman apa? Nabi kami mengajarkan semua permasalahan hatta al-khira'ah, sampai urusan buang air besar. Kalau urusan buang air besar ada dalilnya, petunjuknya, apalagi urusan ibadah.
dan kita diciptakan untuk beribadah. Yang mungkin gak ada dalilnya. Kadang-kadang kita ini ragu, kenapa buat dalil? Contoh, ada sebagian orang tadinya dia kokoh dengan fikih safar. Kita kalau bicara masalah khilaf, tentu masalah fikih yang paling banyak. Karena masalah akidah, semua ulama mazhab mereka satu pandangan. Tapi ingat, masalah fikih nggak semuanya kita entengkan. Karena ada masalah fikih yang kita berbeda, kita nggak berdosa, tidak berkaitan dengan halal haram. Tapi ada masalah fikih berkaitan dengan halal haram. Contoh fikih safar. Dulu dia yakin fikih safar ini nggak ada cerita. Pokoknya istri saya kalau safar harus pakai mahram. Itu keyakinan dia, karena dia baca ayatnya, dia baca dalilnya. La yahillu, tidak halal bagi seorang wanita tu'minuna billah wal yawmal akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersafar kecuali dengan mahramnya. Dia pegang dalil itu. Haram, nggak boleh. Dan muncul sebagian orang mulai bawa pendapat-pendapat ulama. Oh, tapi pendapat ulama ini nggak apa-apa kalau aman. Itu keyakinan dari 100% berkurang sedikit, 90%. Kemudian kata ulama ini boleh kalau seandainya memang dia bersama rombongan, kurang 70%. Ditambah lagi dia ketemu sama ustadz sunnah yang membolehkan. Oh, mulai kurang terus sampai 10%. Antum lihat, antum tadi yakin dengan dalil, gara-gara orang, gara-gara ucapan makhluk, antum tinggalkan dalil. Itu satu permasalahan. Dan ketika terjadi khilaf, pasti ada pendapat yang lebih kuat, itu pasti. Karena kebenaran hanya satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ada banyak jalan ini, ada ke kanan, ke kiri, belok sana, belok sini. Apa kata Nabi? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini adalah jalanku yang lurus. Kuncinya apa? Fattabi'uhu. Ikuti ini. Ikuti yang lurus tadi. Bagaimana cara mengikutinya? Dalil. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Dalam riwayat yang lain disebutkan, setiap jalan ini ada syaitan yang mengajak ke situ. Makanya orang kalau sudah keluar dari jalan yang lurus, biasanya dia meninggalkan dalil. Saya berkali-kali ditanya masalah safar wanita tanpa mahram ini, saya jawab tegas, nggak boleh saya kasih dalilnya. Sampai kadang-kadang ada yang telepon saya, antum ini terlalu keras. Terlalu keras gimana? Apa itu guru kita sendiri? Nggak bisa. Guru murid berbeda pandangan biasa atau tidak? Biasa. Imam Abu Hanifah muridnya siapa? Imam Malik. Imam Malik muridnya siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Ahmad. Terbalik gimana? Benar, Imam Ahmad benar. Kan guru ke murid semua. Tapi masing-masing mereka punya pandangan. Nah, kadang-kadang jadi takut-takuti. Oh, itu dia ngomong apa loh ini? Oh, Ustaz ini loh, nggak kenal saya Pak. Antum pegang dalil kok. Antum pegang dan pendapat ini, pendapat yang kuat. Karena banyak sejumlah ulama yang bersama dengan pendapat ini. Kecuali antum berpendapat sendirian, nggak ada ulama sama antum, nah antum ragu mungkin. Tapi ulama yang mengatakan hukumnya wajib dengan mahram, jumlahnya sangat banyak. Dan orang yang mengatakan boleh tanpa mahram, datang dengan akal, datang dengan perasaan, dalilnya itu. Dan jadi maka saya katakan, banyak permasalahan agama, kita tuh harus fakta ikuti dalil. Jangan gentar antum.
Enggak, tak Ustaz ini bentar. Ustaz ini Pak Tio padahal. Jangan Pak. Iman ini, agama ini masalah keyakinan. Mungkin dia hebat dari sisi ilmu, keyakinan belum tentu. Belum tentu keyakinan Pak. Betapa banyak orang yang yakin dengan ilmu, yakin ini haram, masih dia terobos. Makanya saya katakan, jangan pernah seorang itu meninggalkan dalil hanya karena ucapan-ucapan manusia. Makanya tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian beriman, kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semua yang sudah dijelaskan. Antum mau apa lengkap semua. Harus yakin itu kita beragama.